Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, kembali membagikan video saat pasukannya berhasil menyerang kendaraan militer Zionis. Video itu dibagikan oleh Al-Qassam melalui unggahannya di Telegram pada Selasa 16 Januari 2024. Dalam akhir video, militan Palestina itu memberikan bukti telah menghabisi beberapa prajurit Israel dengan memamerkan kalung-kalung musuh. Dijelaskan dalam video tersebut bahwa insiden itu terjadi di pinggiran lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza. Dalam video, terlihat pasukan Hamas membidik dari kejauhan kendaraan Israel yang melintas. Tanpa disadari menjadi sasaran, kendaraan Zionis itu pun melenggang dengan santai. Hamas pun lantas meluncurkan serangan dengan perangkat Shawas. Mereka juga menggunakan peluru Al-Yasin 105 untuk melumpuhkan kendaraan tersebut. Tampak ledakan besar terjadi saat Hamas melesatkan serangan itu. Sebelum mengakhiri videonya, militan Palestina itu pun memamerkan kalung-kalung tentara Israel yang disita sebagai bukti penyerangan yang sudah dilakukan. Dalam video terlihat setidaknya 10 kalung dari prajurit Israel yang diperlihatkan oleh Hamas. Dengan kata lain, setidaknya 10 tentara Israel telah tewas di lingkungan Sheikh Radwan. אנחנו נחושים לשקם את היישובים והקיבוצים במה שקרוי עוטף עזה, להחזיר את התושבים לבתיהם ולהביא לשגשוג ופריחה הרבה מעבר למה שהיה לפני המלחמה. Menteri-menteri Israel dikabarkan segera mundur dari kabinet pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Satu di antara menteri yang menegaskan segera mundur ialah Menteri Keamanan Israel Benny Gantz. Mundurnya Gantz disebut menjadi paku pertama dalam peti mati Netanyahu. Dikutip dari Tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh surat kabar Israel Maariv. Menurut surat kabar itu, Israel akan mengalami guncangan nasional ketika pemerintahan daruratnya beramai-ramai memilih mundur. Mundurnya menteri tersebut menjadi kehancuran sesuatu yang diakui jelas oleh Netanyahu. Media Bloomberg sebelumnya mengindikasikan bahwa Gantz dan beberapa perwakilan lainnya telah berencana untuk keluar dari pemerintahan darurat atau kabinet perang. Hal ini dianggap sebagai paku pertama dalam peti mati Netanyahu karena sang Perdana Menteri akan segera digulingkan. Selain itu, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid juga meminta Menteri Benny Gantz, Gadi Eisenkot, dan Gideon Sa'ar untuk meninggalkan kabinet Netanyahu. Channel 14 Israel juga merilis rekaman klip penulis Israel Haim Bar yang menuduh Netanyahu mengabaikan permukiman-permukiman Israel sejak 7 Oktober 2023. Penulis tersebut juga menyerukan hukuman dan kematian bagi Netanyahu. Diketahui bahwa Perdana Menteri Israel telah menjadi sasaran kritik sejak kegagalannya dalam meramalkan, mencegah, dan menangani dampak operasi banjir badai Al-Aqsa oleh milisi pembebasan Palestina Hamas. Anggota kabinetnya menganggap ia bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi sejak 7 Oktober 2023. Pasukan Lebanon Hizbullah kembali menyerang permukiman milik Israel. Tak main-main, serangan kali ini menargetkan 3 situs milik Israel sekaligus. Adapun serangan-serangan itu dilakukan dengan rentetan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, adapun serangan itu dilancarkan Hizbullah di 3 situs militer Israel, yakni Al-Samaka, Ramyah, dan Bayat Blida. Akibat serangan itu menyebabkan serangan langsung terjadi dan kerusakan di sejumlah wilayah. Selain itu, Hizbullah juga melancarkan serangan rudal yang menargetkan sekitar permukiman di wilayah Israel di Al-Nabiyusha. Di sana terdapat kumpulan tentara Israel di dekat lokasi Ramyah. Tentara-tentara Israel yang di dalamnya pun tewas karena rudal jarak jauh yang
yang dilesatkan oleh Hizbullah. Sebelumnya, Hizbullah juga mengumumkan telah menyerang tentara Israel yang berkumpul di Barak Ramim dengan senjata roket. Di hari yang sama, pasukan Lebanon itu menargetkan situs Metula dengan senjata yang sesuai. Kemudian, mereka juga menyerang situs Birkat Risa dengan sasaran roket mematikan Burkan. Akibat serangan itu menyebabkan serangan langsung dan dipastikan adanya korban jiwa. Sniper dari perlawanan juga menargetkan peralatan spionase yang didirikan di sekitar lokasi Metula. Kelompok Houthi kembali menyerang kapal-kapal yang menuju ke wilayah Israel meski telah mendapat ancaman dari Amerika Serikat dan Inggris. Kali ini, Yaman menargetkan kapal curah Yunani Zoografia di Laut Merah. Adapun kapal tersebut mengangkut 24 orang di dalamnya. Dikutip dari ChinaDailyHK.com, serangan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Yahya Sari. Ia mengatakan pasukan Angkatan Laut kelompok Houthi menembakkan beberapa rudal ke kapal berbendera Malta milik Yunani tersebut. Serangan itu dilancarkan setelah awak kapal mengabaikan peringatan dan terus berlayar menuju Israel. Sari mengklaim bahwa rudal itu mengenai kapal sehingga kerusakan atau korban jiwa masih belum jelas. Kapal Zoografia itu dirudal saat berlayar menuju utara di Laut Merah, 141 km barat laut pelabuhan Salif di Yaman. Berdasarkan informasi awal, kapal barang yang membawa 24 awak tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak mengganggu kelaikan lautnya untuk saat ini. Kapal tersebut diketahui telah mengunjungi Israel sejak pecahnya perang di Gaza dan menuju ke terusan Suez. Kapal itu kemudian mengubah haluan dan menuju ke pelabuhan setelah serangan itu terjadi. Diketahui serangan tersebut terjadi kurang dari sehari setelah Houthi mengaku bertanggung jawab atas penembakan rudal ke Gibraltar Eagle. Pasukan itu menyerang kapal tanker minyak milik Amerika Serikat yang berlayar di Teluk Aden. Ketegangan meningkat di Laut Merah menyusul serangan udara Amerika Serikat yang menyerang militer Houthi Yaman. Perusahaan pelayaran Jepang memilih menangguhkan rute melalui Laut Merah. Hal itu imbas serangan Houthi terhadap kapal-kapal di jalur air penting tersebut. Tak hanya satu, beberapa perusahaan besar dari Jepang memilih mengubah rute demi keamanan. Dikutip dari The Times of Israel, perusahaan yang menangguhkan rute Laut Merah itu adalah Nippon Yusen. Nippon Yusen adalah operator Galaxy Leader, kapal milik miliarder Israel Abraham Ungar, yang ditangkap Angkatan Bersenjata Yaman pada November 2023 lalu. Pihaknya kini bergabung dengan perusahaan besar lainnya untuk mengubah rute dan menghindari Laut Merah. Keputusan itu pun diambil untuk menjamin keselamatan awak kapal. Selain Nippon Yusen, dua perusahaan besar Jepang juga ikut menangguhkan jalur pelayaran di Laut Merah. Dua perusahaan itu ialah Kawasaki Kisen dan Mitsui O.S.K. Lines. Diketahui bahwa sejak Jumat 12 Januari, pasukan Amerika Serikat dan Inggris telah menyerang Houthi di Yaman. Hal itu imbas pasukan Yaman menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Situasi ini pun membuat ketegangan di Laut Merah meningkat. Bahkan, peperangan itu mengganggu perdagangan di salah satu rute komersial maritim utama dunia. Jalur perairan antara pasar Asia dan Eropa biasanya membawa sekitar 12% perdagangan maritim global. Namun kini mereka mengalihkan rute ke ujung selatan Afrika yang membutuhkan waktu lebih lama dan lebih mahal. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menyerbu wilayah Gaza Utara yang sempat ditinggalkan pada pekan lalu. IDF telah mengerahkan tank-tank Israel ke wilayah tersebut. Namun belum lama menempati wilayah itu, dua tentara cadangan Israel pun justru meregang nyawa. Dikutip dari The Times of Israel, dua tentara cadangan itu tewas pada Selasa 16 Januari 2024. Mereka adalah Sersan Guru Zakaria Pesach Heber, 32 tahun dari Yerusalem. Ia merupakan anggota dari Batalion
Batalion 87 Brigade Lapis Baja ke-14. Selanjutnya ada Sersan Mayo Yerkats 34 tahun dari Holland. Ia adalah anggota dari Batalion 87 Brigade Lapis Baja ke-14. IDF mengumumkan keduanya tewas dalam pertempuran di Gaza Utara. Selain 2 tentara tewas, 2 tentara cadangan lainnya terluka parah. Satu di antaranya selama pertempuran di Gaza Utara dan yang satunya di daerah perbatasan Gaza di Israel. 2 korban tewas itu menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat menjadi 192 orang. Diketahui bahwa Israel kembali menyerbu ke bagian jalur Gaza Utara yang sempat ditinggalkan pada pekan lalu. Pergerakan itu memicu kembali pertempuran paling sengit sejak tahun baru ketika Israel mengumumkan akan mengurangi operasinya di sana. Ledakan besar-besaran terlihat di wilayah utara Gaza dari seberang perbatasan dengan Israel. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris di Yaman diklaim justru memberikan keuntungan untuk Houthi, sebab militan yang didukung Iran itu disebut telah mencari kesempatan untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat. Dikutip dari dw.com, hal ini disampaikan oleh analis konflik asal Yaman sekaligus mantan Direktur Pusat Penelitian Informasi Washington untuk Yaman, Hisham Al-Omaisi. Ia mengatakan bahwa selama 8 tahun belakangan, Houthi telah mengatakan kepada pengikutnya bahwa mereka sedang berperang dengan AS dan Israel. Oleh karena itu, serangan AS dan Inggris ke Yaman pada pekan lalu menjadi kesempatan emas Houthi yang harus dimanfaatkan mereka. Diketahui negara Yaman sendiri telah berperang sejak tahun 2014 melawan Houthi. Pertempuran 9 tahun itu membuat Yaman terpecah, di mana Houthi menguasai negara bagian utara dan barat. Sementara itu bagian selatan dikuasai oleh pemerintah yang diakui secara internasional dan sekutu dalam negeri, serta timur dikuasai oleh suku lokal. Dengan berperang melawan AS, maka Houthi berharap seluruh dunia akan memberikan legitimasi internasional kepada mereka. Peneliti senior di Pusat Studi Strategi Sana'a, Abdul Ghani Al-Iryani menambahkan, dampak adanya peran Houthi yang menyerang kapal-kapal Israel di Laut Merah untuk mendukung Palestina. Aksi tersebut membuat Houthi yang sebelumnya dibenci kini mendapat dukungan rakyat secara luas. Oleh sebab itu, menurutnya Houthi telah memenangkan konfrontasi ini sejak hari pertama mereka menembakkan rudal. China mengeluarkan pernyataan bersama dengan negara-negara Liga Arab pada Minggu 14 Januari 2024 yang mendesak gencatan senjata di Gaza. Tiongkok pun mengecam Amerika Serikat yang telah memberikan dukungan tanpa syarat terhadap Israel. China juga mengungkap tujuan buruk Amerika Serikat melakukan penyerangan ke wilayah Yaman. Dikutip dari Sputnik, resolusi China untuk mendesak gencatan senjata di Gaza itu muncul setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit di Kairo, Mesir. Wang Yi juga menganjurkan bahwa pemerintahan Palestina untuk rakyat Palestina. Para pemimpin juga mendesak penerapan penuh resolusi yang disahkan oleh PBB yang telah lama mengkritik Israel atas wilayah Palestina yang diakui secara internasional. AS disebut akan menggunakan pengaruh dan posisinya di Dewan Keamanan PBB untuk memblokir dan melemahkan resolusi yang mengkritik tindakan Israel. Para pemimpin juga mendorong dimulainya kembali perundingan perdamaian langsung antara pihak Israel dan Palestina. Selain itu, media Cina juga menyebut serangan udara Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman merupakan sebuah eskalasi situasi, di mana dua negara itu berupaya untuk mengalihkan perhatian dari konflik yang lebih luas. Media Tiongkok menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Yaman. Terakhir, China menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Palestina yang mereka sebut sebagai tanggung jawab moral yang sangat penting. Mereka bersikeras bahwa satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan komersial di Laut Merah adalah dengan mencapai penyelesaian yang adil atas masalah Palestina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.